Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang Tuhan hormati, di malam hari ini kita ambil tema yang biasa yang kalian tadi mau, yaitu silaturahmi. Maka cocoknya malamnya dalam sebuah hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari, qala jaa rajulun ila Rasulillah, nasirul bejabat Nabi, wasa'alan nabiyya, dan orang ini bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni an amalin, tolong sampaikan ke saya tentang sebuah amal, yudkhilnil jannah, dengan amal itu saya dimasukkan ke surga, wa yub'iduni anin nar, dengan amal itu juga saya dijauhkan dari api neraka. Fa'ajaban Nabi, jadi menjawab pertanyaan orang ini. Yang pertama, an ta'budallaha wa la tusyrik bihi syai'an. Kalau engkau mau dimasukkan ke surga, dijauhkan dari neraka, yang pertama, sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah. Yang kedua, an tuqimas shalah, dirikan sembahyang. Yang ketiga, wa tu'addu zakat, keluarkan zakat. Yang keempat, wa tasir rahimah, sambunglah silaturahmi. Maka para ulama tanpa khilaf semua sepakat, hukum kita ini silaturahmi itu wajib. Itu wajib. Tadi pertama, menyembah Allah, enggak menyekutukannya, ini wajib. Yang kedua, antuqimus shalah, dirikan sembahyang, itu pun juga wajib. Yang ketiga, antu'addu zakat, keluarkan zakat, itu pun juga wajib. Yang keempat, antasil rahimah, ini sambung silaturahminya, itu pun juga wajib. Dan semua ulama sepakat juga tanpa khilaf, yang memutuskan silaturahmi itu haram. Kalau tadi ini menyambung silaturahmi itu wajib, yang memutuskan itu haram, maka konsekuensinya ketika orang memutuskan silaturahmi, dia akan berdosa dan juga dia akan mendapatkan hukuman. Nanti kita kaji apa hukumannya bagi orang-orang yang suka memutuskan silaturahmi dan tidak menjaga silaturahmi. Ini kajian kita malam hari ini sebagai mukadimah kenapa kita ambil tema ini, karena ini hal yang wajib dan sebagian orang cenderung mengabaikan ini. Mungkin ada perasaan cukup dengan sembahyang, cukup dengan puasa, cukup dengan zakat, mengabaikan ini, mengabaikan silaturahmi. Dan bahkan karena mengabaikan ini, yang tiga awal tadi jadi tidak diterima karena mengabaikan silaturahmi. Ya, kaum muslimin yang Tuhan hormati, ini untuk lebih jelasnya kita akan dulu ini memahami makna silaturahmi, baik dari segi bahasa maupun definisinya. Ya, bahasa Arabnya silaturahmi. Kalau begitu, ini ada dua kata ini. Yang pertama silah. Silah dari kata dia wasolah. Wasolah yasilu silah. Apa makna silah ini? Secara bahasa dia menghubungkan. Ini hubungan atau menyatukan. Itu dia makna silah. Atau dia secara bahasa bermakna sampai. Ini
kajiannya bahasa istilah dia. Yang kedua, ini Ar-Rahman. Allah Ar-Rahman. Kata Ar-Rahmi ini diambil dari kata rahim. Perempuan dia punya rahim. Untuk apa rahim ini? Menjaga kandungan janinnya. Dan kata rahim diambil dari kata Ar-Rahman. Ar-Rahman ini asma Allah. Diambillah kata Ar-Rahman ini untuk perempuan disebut dia rahim. Nah, kelebihan perempuan yang dimiliki laki-laki adalah perempuan dia punya rahim. Nah, kata rahmi diambil kata rahim tadi. Apa artinya? Secara bahasa bermakna dia kasih sayang. Rahmi bermakna dia memuliakan. Rahmi juga bermakna dia ini menghargai secara bahasa. Nah, kita gabung dua kata ini, silaturahmi. Kalau begitu menghubungkan rasa sayang, menyatukan tadi rasa sayang tadi sehingga orang itu mulia. Ini makna silaturahmi. Dan bahasa ini jadi bahasa Indonesia. Artinya Indonesia mengadopsi bahasa Arab. Silaturahmi dalam bahasa Indonesia juga disebut dengan silaturahim. Ini kajian bahasa. Terus apa definisinya? Dalam kitab Syarah Imam Muslim menjelaskan makna dari silaturahmi ini. Kata Imam Muslim dalam syarah beliau, yang dimaksud dengan silaturahmi definisinya adalah al-ihsan. Al-ihsan ilal aqarib. Kata Imam Muslim, berbuat baik kepada karib kerabat. Kalau begitu, silaturahmi ini adalah al-ihsan, berbuat baik kepada karib kerabat, au ghairi, atau orang lainnya. Juga Imam Muslim menjelaskan hasba al-wasil. Bismillah, ini wasil orang yang menghubungi, wal mausul, tergantung kondisi orang yang akan mengunjungi atau orang yang akan dikunjungi. Tergantung orang yang akan menyayangi, yang akan disayangi. Bagaimana caranya? Kata Imam Muslim, pertama boleh kalau kondisinya yang dikunjungi ini butuh harta ya, bagi harta, kasih sedekah. Yang kedua juga boleh, ini menggunakan al-khidmah. Kata Imam Muslim, apa khidmah? Mungkin orang ini perlu harta dia perlu bantuan tenaga, bantuan pikiran. Jadi makna dari ini tergantung kondisi yang akan disayangi ini. Atau yang ketiga, dia perlu salam, ucapan salam, penghormatan. Atau yang keempat, dia perlu ziarah, dikunjungi. Ini ziarah, saling kunjung mengunjungi. Atau yang kelima kata Imam Muslim, wa ghairu zalika, atau yang lainnya yang diperlukan oleh orang yang mengunjungi atau yang dikunjungi. Maka itulah makna silaturahmi secara definisinya. Apa tadi? Berbuat baik kepada karib kerabat atau orang muslim lainnya. Bagaimana berbuat baiknya? Mungkin berbagi hartanya, atau berbagi pengabdian tenaganya, pendapatnya, atau memberikan salam, atau saling mengunjungi, atau berbicara al-kalam. Maka itu levelnya ini yang paling rendah dari level silaturahmi ini adalah
itu bicara. Artinya ketika orang saya duduk jumpa dia bicara. Nanti yang dijelaskan bunyi hadis la yahillu muslim ayyahjuru akhahu fawqa salas. Enggak boleh seorang muslim berdiam diri, enggak boleh bicara dengan saudaranya itu di atas 3 hari. Minimalnya kita silaturahmi ini kita bicara. Bicara apa? Tergantung apa keperluannya. Maka yang sangat menarik, Rasul dari Mekah dan para sahabat pindah dari Mekah ke Madinah. Ini orang Mekah enggak mengenal Madinah. Orang Madinah enggak kenal orang Mekah ini. Siapa ini? Maka hadis yang pertama setelah hadis hijrah itu sampai di Madinah, yang Nabi sampaikan adalah kepada sahabat, wahai para semua sahabat, afsyus salam. Antara wa'adlan saling menyampaikan salam. Jumpa, assalamualaikum. Yang kedua, wasil arham, sambunglah silaturahmi antara para sahabat baik muhajirin maupun ansor dari Madinah. Yang ketiga kata Nabi, wa'at'imu ta'am, berbagilah makanan. Yang keempat, wasallu bil-laili wan nasu niyam, sembahyanglah tengah malam ketika orang lain tidur. Ini 4 hal yang Nabi sampaikan begitu Nabi sampai di kota Madinah. Afsyus salam, wasilu arham, wa at'imu ta'am, wasallu bil-laili wan nasu niyam. Di penghujung hadis kata Nabi, tadkhulul jannah bisalam, kalian akan Allah tempatkan dalam surganya dengan selamat. Nah, syarat tadi sampaikan salam, sambunglah silaturahmi, berbagilah makanan, sembahyanglah malam. Maka kata Nabi ini, kalian akan Allah tempatkan dalam surga Allah. Ini pengertian tentang apa itu silaturahmi. Terima kasih. Ini pertanyaannya adalah bagaimana maksudnya berbagi makanan? Apakah kita buat kenduri, kita undang ke rumah kita, atau kita buat makanan kita antarkan ke tetangga sebelah, atau ya di kedai kopi mungkin kita duduk, kawan-kawan kopi semua, kita yang bayar dan seterusnya. Ya, terima kasih. Wa at'imu ta'am, Rasul menganjurkan para sahabat itu berbagi makanan. Seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, ayu sedekatin afdal, tuh sedekah yang paling baik. Kala Nabi menjawab, sedekah yang paling baik adalah sakiyul ma, memberikan minum kepada orang lain. Kenapa makanan contohnya? Orang walaupun di kampung tinggalnya mungkin penghana, di kampung kelebihannya ini di kurumuh nabak kaya yang mau bak kaya berambut misalnya, berbuah dia, dan masak kita bagi. Itu pun bagian dari berbagi makanan. Kalau kenduri udah pasti. Ayo tajak umurnya nyuna acara walimah misalnya, pernikahan siapa kita undang makan, itu pun juga namanya sedekah makanan. Atau kita buat tasyakuran, ini anak-anak sudah hafal dia 30 juz, kita buat haflah tasyakuran, mensyukuri bahwa dia sudah hafal 30 juz, kita undang makan di rumah. Itu pun juga sedekah. Kalau begitu makna berbagi makanan ini sangat
Dan dalam sebuah kisah itu ada musafir yang kehausan. Dia minum dari sebuah sumur. Setelah dia minum, ada seekor anjing juga kehausan. Musafir ini ambillah pakai sepatunya air itu, diminumkan ke anjing tadi. Lantas sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kita berbuat baik, berikan minuman makanan ke anjing yang dia netis, apakah ada pahalanya? Kata Nabi, setiap kebaikan yang niatnya karena Allah, berbagi minuman makanan, banyak pahalanya. Maka ini contoh tadi bagaimana kita ini berbagi makanan. Terima kasih Bang Wan. Yang lain silakan yang mau bertanya. Saudara silaturahmi saudara ke saudara-saudara, ya. Maka perintahnya paling awal tadi ini al-ihsan ilal aqarib, berbuat baik kepada saudara-saudara terdekat. Wazil qurba, adik lo, abang lo, tetangga sebelah. Ini kan karib kerabat. Di balik hikmahnya, kenapa Rasulullah perintahkan kita ini berbuat baik silaturahminya? Yang pertama ke karib kerabat. Nabi sampaikan dan berulang-ulang, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Wahai para sahabat, kan tahu gak dosa besar yang paling besar? Di antara ini dosa besar, ini kumpulan dosa besar yang paling besarnya. Nabi ulang kali ini, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Wahai para sahabat, mau nggak sampaikan dosa yang terbesar? Qalu bala. Kami jawab, ya Rasulullah, iya, kami ingin tahu. Yang pertama kata Nabi, uququl walidain, yang durhaka ke rinci. 7 dosa besar dan durhaka ini paling besar. Yang kedua kata Nabi, qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahmi. Muncul masalah biasanya kita ini bertemu orang-orang, ya orang umum, sang suami dengan istri, anak, orang tua, abang, adik, sering berjumpa ini, saling ada pergesekan. Tengok seperti ban dengan tapak rem, nyahojak sempurna. Ketika tapak rem mumpuni dengan ban, kalau ikut ogong dia, ada apa kali rem dekat. Maka ini yang paling pokok sekali, menjaga silaturahmi ini pada orang-orang yang terdekat. Dua-dua ini. Nah, orang lain seperti itu. Banyak orang enggak. Orang lain bagus hubungannya, namun dengan ayah orang tuanya kurang bagus. Dengan adodro anaga, mengabangro anaga. Ketika Zainab binti Amir tanya Rasulullah, ya Rasulullah, lintolun kan, kasihin kan? Boleh enggak lu sedekah ke lintolun? Kata Nabi, boleh. Balahu isnani, bahkan itu kata Nabi 2. Yang pertama dia sedekah, yang kedua dia silah. Maka sedekah, kami sedekah, bunyi ayat wa'atul mala ala hubbihi zawil qurba, wa'atul mala ala hubbihi zawil qurba. Kalau sedekah itu lebih afdalnya adalah ke karib kerabat dulu. As-sadaqah
miskin sedekah. Mau sedekah ke miskin, sedekah juga emang ada pahalanya. Namun ke karib kerabat pahalanya ganda. Apa gandanya? Dapat pahala sedekahnya, dapat dia silaturahminya. Maka beda antara zakat dengan sedekah. Kalau zakat jelas siapa menerimanya, asnaf yang 8 itu. Namun sedekah yang paling utama adalah ke karib kerabat. Nah, ada yang susah, kita bantu. Ada abang yang susah, kita bantu. Nah, ketika seorang anak dia punya rezeki, dia bantu ayahnya, dia bantu mamanya, di samping itu kewajiban dia, itu pun juga sedekah. Nah, kalau begitu, yang paling utama ini menjaga silaturahmi ini kepada karib kerabatnya. Ini perintah Nabi. Di antara hukumannya nanti yang paling bahaya, la tanzilur rahmah ala qaumi. Allah tidak akan menurunkan rahmatnya. Semua kita ini mengharapkan rahmat Allah. Kenapa? Allah tempatkan ke surga Allah nanti kena rahmat Allah. Allah boleh kita ini kebaikan kena rahmat Allah. Nah, bunyi hadis ini, Allah tidak akan pernah menurunkan rahmat Allah ke suatu kaum kalau dalam kaum itu fihim qati'ur rahim. Dalam kaum itu ada orang yang memutuskan silaturahmi. Kita kepingin kampung kita ini damai. Kenapa damai? Kita harapkan dengan damai tentram, tak saling menyerang, tak saling menjelekkan. Ini damai bagian dari rahmat Allah. Namun Allah akan berikan kedamaian itu ke kita semuanya kalau dalam kaum kita ini ada orang yang memutuskan silaturahmi. Tahu begat Nabi begat. La tanzilur rahmah ala qaumin fihim qati'ur rahim. Maka jagalah silaturahmi ini. Supaya apa? Kampung kita mendapatkan kedamaian. Allah berikan rahmatnya. Karena perintah ini Allah dan Rasulnya banyak ayat. Wattaqullah fi ulul arham. Perintah lagi tadi untuk saling silaturahmi. Banyak hadis yang perintahkan kita ini terus menjaga silaturahmi. Kita perintah awalnya ini menjaga silaturahmi ini ke siapa? Ke karib kerabat, orang yang paling dekat. Terima kasih. Yang lain? Ya, sambil pertanyaan. Ini perintah Allah tentang pentingnya kita ini silaturahmi dalam surah An-Nisa ayat pertama malahan wattaqullah alla tas'aluna bihi wal arham. Ini bertakwalah Allah dan bermohonlah. Setelah terus ini silaturahmi pada ayat An-Nisa juga 36 wa'budullah wa tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba. Ini perintah juga ini untuk silaturahmi. Dan juga banyak hadis yang menjelaskan tentang silaturahmi. Seorang sahabat Ibnu Abbas itu menceritakan bahwa Abu Sufyan mengajak seorang raja masuk Islam. Nama raja itu Heraklius diajak oleh Abu Sufyan masuk Islam. Sang raja bertanya, apa yang Muhammad bin Abdullah ajarkan? Apa yang Rasulullah perintahkan? Kata raja ini, kata Abu Sufyan, fa innahu ya'muruna bis-salati was-sadaqati wal afafi wasillah. Muhammad bin Abdullah, kata Rasulullah, mengajar kita ini yang pertama adalah mendirikan sholat, yang kedua bersedekah, yang ketiga saling memaafkan, dan yang keempat menyambung silaturahmi. Maka banyak hadis ini yang menjelaskan tentang silaturahmi. Ya, cerita lama ini
Ini langsung saya masuk apa akibatnya ketika Allah berhasil perintahkan kita ini untuk silaturahmi. Apa akibatnya bagi orang-orang yang memutuskan silaturahmi? Yang pertama, ini hadis dari Abi Hurairah, qala Nabi, diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari dan Muslim, la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Semua orang berharap Allah tempatkan di surga Allah. Namun ini hadis menjawab, Allah akan tempatkan orang yang dia memutuskan silaturahmi. Dalam syarah hadis ini, dalam syarah Muslim yang saya baca, apa maknanya? Apakah orang-orang yang memutuskan silaturahmi ini neraka selamanya atau bagaimana? Dalam kitab itu dijelaskan. Yang pertama, kalau orang itu tahu betul bahwa menyambung silaturahmi ini perintah Allah dan Rasulnya, lantas dia putuskan, maka dia ditempatkan dalam neraka seperti orang-orang kafir. Yang kedua, kalau orang ini nggak tahu akibat memutuskan silaturahmi, dia putuskan. Dalam kita jelaskan bahwa mungkin bisa jadi Allah tempatkan orang di neraka dulu, baru kemudian di surga Allah. Ini hukuman pertama bagi orang-orang yang suka memutuskan silaturahmi. Yang kedua, bagi orang yang memutuskan juga ini dalam surah Ar-Ra'd itu ayat 25, akan dilaknat oleh Allah. Bunyi ayat, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi, ini dia, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, memutuskan silaturahmi. Allah perintahkan menyambung, dia putuskan. Terus ujung ayat, ulaika lahumul laknatun, bagi mereka itu laknat. Maka orang-orang yang memutuskan silaturahmi ini akan dilaknat oleh Allah. Wa su'udar, orang ini pun juga walahum su'udar, tempat kembali yang sangat buruk. Yang ketiga, bagi orang-orang yang memutuskan silaturahmi ini sama dengan itu memakan bara api. Kok begitu Ustaz? Seorang sahabat datang ke Nabi, ya Rasulullah, saya punya karib kerabat, saya minta maaf sama mereka, saya datangi mereka, saya bawa makanan untuk mereka. Mereka, ya Rasul, enggak menengok saya, justru malahan orang itu, ya Rasul, menghina saya, tak majukan saya. Gimana ya Rasul? Rasulullah, sama dengan orang itu memakan bara api. Maka ada orang minta maaf, kita nggak maafkan. Yang tidak memaafkan itu, orang itu memakan bara api. Kita minum yang panas saja susah. Namun ini orang-orang yang minta maaf, gak mau memaafkan. Maka hukuman ketiga ini, orang itu memakan bara api. Yang keempat, ancaman bagi orang-orang yang terus memutuskan silaturahmi ini, kalaupun dia berdoa, doanya akan dikabulkan. Kok begitu? Hadis menjawab. Ini hadis diriwayatkan oleh Muslim. Orang yang berdoa selama orang itu enggak berdosa dan tidak memutuskan silaturahmi, maka Allah akan menjawab doa-doanya dengan 3 bentuk.
Yang pertama langsung Allah jawab. Yang kedua Allah simpan doanya yaumal akhirah. Yang ketiga Allah ganti doa itu dengan yang lain yang lebih baik, dengan syarat orang itu tidak memutuskan silaturahmi. Maknanya bahwa ketika orang dia berdoa dan dia juga memutuskan silaturahmi, maka Allah enggak kabulkan doa-doanya. Selanjutnya, bagi orang yang suka memutus silaturahmi ini, Allah percepat hukumannya. Hukumannya dunia akhirat. Kok begitu? Hadis menjelaskan. Ini hadis diriwayatkan oleh Tirmizi, Abu Daud dan Al-Hakim. Bunyi hadis, ma min dzanbin, tidak ada satu dosa yang dosa itu ajdaru ayyu'ajjalallahu li sahibi al-uqubah, namun dosa itu Allah percepat hukumannya, ayyu'ajjila lahul uqubah fid dunya wal akhirah. Yang pertama al-baghi. Apa al-baghi? Menzalimi orang lain. Yang kedua qati'atur rahim, yang suka memutuskan satu rahim. Ini dua aja Allah percepat hukumannya. Yang pertama al-baghi, kezaliman, dan yang kedua memutuskan satu rahim. Kaum muslimin yang terhormati, pernah suatu ketika ini para sahabat kumpul membahas tentang strategi perang. Ada Khalid bin Walid, ada Abu Zar Al-Ghifari, ada Abdurrahman Al-Auf, ada juga ini Bilal bin Rabah. Nah, kata Khalid, kita akan menghadapi musuh cukup kuat. Siapa punya ide? Yang pertama memberikan gagasan adalah Abu Zar Ghifari. Kata beliau begini. Nah, setelah Abu Zar berbicara, Bilal bin Rabah angkat bicara. Dan pendapat Bilal itu berlawanan dengan pendapat Abu Zar Al-Ghifari. Nggak sama idenya. Gepega Abu Zar A, gepega Bilal bin Rabah itu D. Kenapa ide ini? Sampai marahlah Abu Zar Ghifari. Dia katakan, "Hei Bilal, yang hitam, drone hamba saya, kaitam tak?" Ini penghinaan Abu Zar terhadap sahabat Bilal bin Rabah. Dia diam, namun air matanya jatuh. Bilal sendiri dari majlis itu tinggalkan majlis, berangkatlah Bilal ke rumah Rasulullah. Terus menceritakanlah kisahnya. Tadi Abu Zar Ghifari, ya Rasul, menghina saya. Dia katakan saya ini hamba saya yang hitam. Betul saya hitam. Sambil Bilal menangis. Rasul berdiri dan langsung menuju tempat di mana Bilal, di mana si sahabat daerah kumpul. Namun Nabi belum sampai ke rumah itu, langsung Abu Zar berdiri sambil juga menangis dan minta maaf. Namun Bilal diam saja. Sampai akhirnya ini Abu Zar, dia turun ke tanah, mukanya pipi sebelah kanan di bawah, pipi sebelah kiri di atas. Kata Abu Zar kepada Bilal, "Ya Bilal, tolong injak muka saya yang hina ini. Saya salah menghina kamu ya Bilal. Tolong injak pipi saya sebelah kiri." Kata Abu Zar Ghifari, "Karena sudah menghina kamu ya Bilal." Apa terjadi? Khalid bin Walid tegang menunggu. Apakah betul Bilal akan menginjak Abu Zar? Abdurrahman harap-harap cemas.
Rasul diam menunggu tindakan Bilal. Namun Bilal enggak menginjak muka Abu Zar. Bilal duduk mencium pipi Abu Zar Ghifari. Diangkatlah Abu Zar oleh Bilal. Berdirilah Abu Zar. Dua sahabat ini berangkulan, enggak menginjak Abu Zar. Kata Bilal, ya Abu Zar, saya maafkan engkau. Ini permohonan maaf seorang sahabat ke sahabat yang lain, ke sahabat Bilal yang dikatakan memaafkan sahabat. Ini kisah tadi ini bahwa orang-orang yang diminta maaf nggak mau memaafkan, orang yang bersalah nggak mau meminta maaf, maka Allah mempercepat hukuman bagi orang-orang itu. Ayu anjina lahul uqubah, dan hukumannya dunia dan akhirat. Selanjutnya, hukuman juga bagi orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Orang itu enggak mendapatkan kebaikan dari Allah dan Rasulnya. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa inna rahima sijnah minar rahman. Inna rahima, silaturahmi tadi bagian dari Ar-Rahman, Maha Pengasihnya Allah. Man wasalahu, barang siapa menghubungkan silaturahmi, maka Allah menyambungnya. Man qata'ahu, dan barang siapa memutus silaturahmi ini, maka Allah akan putuskan orang itu dari rahmat Allah dan kebaikan Allah. Nah, kalau begitu, orang-orang yang memutus silaturahmi ini, hukumannya juga Allah enggak berikan kebaikan ke orang itu. Yang terakhir, hukuman untuk orang-orang yang memutuskan silaturahmi ini adalah la tazilur rahmah ala qaumin fihim qati'ur rahim. Ini dampaknya bukan hanya kepada orang pelakunya saja. Ada orang memutuskan silaturahmi juga berdampak ke orang lain. Artinya apa? Kampung itu, tempat itu, daerah itu, Allah enggak berikan rahmatnya. Artinya orang lain pun kena getahnya akibat karena di kampung itu ada orang. Maka kita yang di kampungnya, ketika ada saudara kita ini yang memutuskan silaturahmi, fa'aslihu baina akhwaikum, kita perbaiki. Duha pun, Pak kecil yang duha di kampung, warga kampung saling punya tugas. Apa tugasnya? Mendamaikan sahabat-sahabat kita ini yang bertikai, yang memutuskan silaturahmi. Supaya apa? Kampung kita ini Allah berikan rahmat Allah. Menyuhan. Ini hadis menjawab. La tazilur rahmah ala qaumin fihim qati'atur rahim. Allah enggak berikan rahmat Allah ke sebuah tempat, satu kaum yang kaum itu memutuskan silaturahmi. Ya, apa fadilahnya, kelebihannya, keutamaan, manfaat kita ini menjaga silaturahmi? Yang pertama, orang yang menjaga silaturahmi itulah orang yang beriman. Maknanya, kasarnya ini, orang yang enggak menjaga silaturahmi berarti bukan beriman. Kok jin Ustaz? Hadis menjelaskan. Bunyi hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Yang pertama ini, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hari pembalasan, yang pertama kerjakan ikramu dhuyuf, muliakan tamunya. Semua hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Barang siapa beriman ini kepada Allah dan hari pembalasan, maka sambunglah silaturahmi. Kalau begitu, silaturahmi ini wujud iman kita. Yang kedua, ini
yang mau dan terus mensilaturahmi ini, hadis juga menjelaskan dari Anas bin Malik, man ahabba ayyub setelah fi rizki, barang siapa yang mau Allah buat dia kaya, Allah lapangkan rezekinya. Yang kedua, par yusir asara, maknanya Allah panjangkan umurnya. Jawabannya falyasin rahimah, sambunglah satu rahmi. Menarik di sini. Saya ulangi, man ahabba ayyub satalahu fi rizki yunsa'alahu fi akari falyasir rahimah. Barang siapa yang mau dilapangkan rezekinya, terus dipanjangkan umurnya, maka jawabannya sambunglah satu rahmi. Kita kaji hadis ini. Dalam kitab syarah punya Imam Muslim menjelaskan hadis ini. Yang pertama, Ayyub setelah rizki, Allah lapangkan rezekinya. Semakin banyak kawan, itu banyak yang mendoakan, semoga sehat, semoga panjang umur. Bukankah sehat rezeki? Kita bak mau nunggu, urang ngaji, enggak mandanya. Nah lebih makanan banyak bagi banyak, kok rezeki. Maka orang-orang yang menyambung silaturahmi ini Allah lapangkan rezekinya. Yang kedua, itu Allah panjangkan umurnya. Kajiannya, bukankah Allah sudah menetapkan kapan orang meninggal? Idza jaa ajaluha. Ini la yastakhir, enggak dimajukan, enggak dimundurkan. Lantas bagaimana memahami ini, hadis ini? Orang-orang yang silaturahmi ini Allah panjangkan umurnya. Dalam kitab Syarah Muslim, pendapat yang pertama diambil, memahami matan hadis. Betul, umurnya dipanjangkan. Diambil sebuah kisah, malaikat Israel itu pernah datang ke Nabi Daud alaihissalam. Dia katakan, ya Daud, orang itu umurnya tinggal 6 hari lagi. Kenapa? Kata Daud, Allah perintahkan saya si fulan itu cabut nyawanya 6 hari ke depan. Terus waktu berlalu, sehari, 2 hari, 3 hari, sampai 7 hari. Hari ke-8 itu orang masih hidup. Lantas Nabi Daud alaihissalam bertanya kepada malaikat Israel, hai malaikat, nupugah barakah ngan umur 6 roh kan? Pokoknya apa roh? Mudah-mudahan banyak. Sang malaikat menjawab, ya Nabi Daud, di hari yang ke-6 saya tambah orang itu mau cabut nyawanya, namun Allah perintahkan saya menunda untuk mencabut nyawanya, karena orang itu selalu menjaga hubungan dengan yang lainnya. Ini makna pertama, ini memahami hadisnya seperti matanya. Yang kedua, dalam kitab dipahami, betul umur orang Allah tetapkan sekian tahun, kapan dia meninggalnya. Namun orang-orang yang menjaga hubungan baik yang lainnya tadi ini, ketika dia meninggal, orang akan bicara tentang kebaikan-kebaikannya. Hidup, walaupun dia meninggal, namanya tetap hidup. Pemahaman yang ketiga, orang yang berbuat baik, menjaga hubungan yang lainnya tadi ini, maka orang ini selalu mendoakan ke orang itu umur yang panjang. Ini kitab Syarah Sahih Muslim menjelaskan hadis ini. Maknanya bahwa orang-orang yang menyambung silaturahmi ini Allah panjangkan umurnya. Maka keutamaan yang kedua ini bagi orang-orang yang menjaga hubungan dengan yang lainnya itu, Allah akan perluaskan rezekinya, Allah akan panjangkan umurnya. Seterusnya, orang-orang tadi hukuman
yang tidak mau menjaga hubungan silaturahmi Allah tempatkan neraka. Nah, orang-orang yang mau menjaga hubungan ini Allah tempatkan di surganya. Kok ditebegah lagi karena hadis menempatkan demikian. Bunyi hadis, antamudallaha al-musri bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tutuz zakah wa tasilur rahimah dakhaltal jannah. Ini kembali ke kisah sahabat Abu Musa Asy'ari juga dikisahkan apa amalan kita ini mengantarkan ke surga. Yang keempat adalah menyambung silaturahmi. Selanjutnya, ini orang-orang yang menjaga silaturahmi itu pahalanya setiap dia disakiti dan dia memaafkan dan terus menjaga sama dengan memerdekakan seorang budak. Ini pahala besar. Kemudian besar ketika orang menjaga silaturahmi sama dia dengan memerdekakan seorang budak. Sebuah kisah yang diambil dalam hadis ini, seorang sahabiah atau juga ini istri Rasulullah, namanya Ummul Mukminin Maimunah. Maimunah dia punya budak. Lantas budak ini yang dia miliki, dia merdekakan budak itu. Namun Maimunah lupa setahu Nabi. Nah, setelah dimerdekakan budak ini, baru Maimunah setahu Nabi. Ya Nabi, lu nah budak baru merdekakan. Nabi menjawab, kata Nabi, amma innaki law utitiha ila akhwaki kana a'zam li ajri. Kalau seandainya ya Maimunah budak itu memerdekakan, diserahkan ke paman dan ke saudara dan karib kerabat dan, maka pahalanya 2 kali lipat. Yang pertama pahala memerdekakan budak, yang kedua pahala tadi menyerahkan ini ke karib kerabat sebagai lambang silaturahmi. Seterusnya, di antara kemuliaan juga ini orang-orang yang menyambung silaturahmi itu adalah Allah tempatkan di bawah naungan rahmat Allah. Man wasalaka ya Muhammad wasalatuhu, man qata'aka qata'tuhu. Ya Muhammad, bagi orang yang menyambung silaturahmi dengan ran, maka saya akan melindungi dengan rahmatku. Namun orang-orang yang butuh silaturahmi ya Muhammad, maka saya akan putuskan juga rahmat saya dari orang itu. Ini antara fadilah kita ini menjaga silaturahmi. Pertanyaannya adalah, apakah karena orang ini memutus silaturahmi karena fitnah itu, apakah dosanya ditanggung oleh pembawa fitnah? Ya. Yang pertama, yang memfitnah itu dosa besar. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Membunuh orang itu dosa besar. Dalam hadis menjelaskan 7 dosa besar, di antaranya adalah qatlun nafsi alladzi haramallah, membunuh orang yang tidak Allah halalkan. Nah, kalau begitu bunyi ayat mengatakan bahwa al-fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih berat dari membunuh. Yang memfitnah ini dosa besar. Yang kedua, orang yang termakan fitnah, dia marah, saking marahnya diputuskan silaturahmi. Entah bagaimana, dia pun juga berdosa. Maka ini kalau kita mulai pada poin ini, yang pertama yang umum terjadi adalah yang pertama, ahsin ila man ahsana ilaika. Ahsin ila man ahsana ilaika. Berbuat baiklah kepada orang-orang
yang berbuat baik kepadamu. Ini level dari bawah. Orang tua kita baik sama kita, kita pun baik sama orang tua. Kawan kita baik sama kita baik sama dia. Wajar. Akan rana gak merencik, merencik gak menut. Akan rana gak memak, mak gak menut. Ini level pertama. Level yang kedua adalah wa ahsin ila man ghadabaka. Berbuat baiklah kepada orang yang marahi kamu. Gak begih nanya. Bek begih ngurunya. Ini level kedua. Orang marahin kita, begih ngurunya. Membalaslah dengan kebaikan. Nah, level yang paling tinggi adalah, dan mencontohkan, wa ahsin ila man asa'a ilaika. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepada kamu. Gak jahat adanya, namun kita balas yang kebaikan. Kalau level kedua ini kan afal, memaafkan. Dan sifat orang mutakin, wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Dia menahan amarahnya, memaafkan yang lain. Ini Al-Qur'an. Wal kadhiminal ghaidha wa afina 'anil nas. Ini level kedua. Namun di level yang ketiga ini, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat pada kita. Nabi amalkan bagaimana Abu Lahab menghina Nabi, mencampakkan Nabi. Pas sakit Abu Lahab, yang pun takziah mengunjungi Abu Lahab Nabi. Kata Nabi, ittabi'is sayyi'ata. Nah, ini hadis, ittabi'is sayyi'ata. Ikutilah setiap keburukan yang orang lakukan. Ittabi'is sayyi'ata wal hasanah tambuhan. Ganti dengan kebaikan, tambuhan. Kalau begitu, level ketiga ini, berbuat baiklah kepada orang-orang yang berbuat jahat sama kita. Oh, orang fitnah kita, jangan pakai fitnah kalau begitu. Bagaimana? Kita buat baik. Orang mencuri harta kita, itu tambahan, bolong, naik, dan seterusnya. Jadi materi ini ahsin ila man asa'a ilaika. Kalau orang marah sama kita balas kemarahan, maka timbullah perkelahian. Ketika orang berbuat jahat sama kita buat jahat lagi ini, salinglah berbuat jahat. Kalau begitu, apa bedanya kita dengan orang itu? Maka ini level pribadi kita ini yang Rasulullah ajarkan. Mungkin kita masih level pertama ini, berbuat baik kepada orang-orang yang buat baik sama kita. Kita naikkan, terus naik ke level kedua. Apa level kedua? Kita berbuat baik kepada orang-orang yang marah sama kita maafkan. Dan semua kita ini berusaha naik ke level yang ketiga. Apa level ketiga ini? Berbuat baiklah kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Berat Ustaz, betul, berat, betul Muslim. Rasul ajarkan. Orang buta tiap hari ini hina Nabi. Apa itu Muhammad? Namun Nabi suapin nasibnya malu. Nabi ganti hinaan tadi, cercaan tadi, terus kasih air minum, kasih nasi. Ujung-ujungnya orang ini masih Islam. Maka kalau begitu, agama ini enggak cukup dengan saya.
Apa syariat? Sembahyang contohnya, hukum wajib, puasa wajib, zakat wajib, haji wajib, mesti diimbangi dengan akhlaknya. Bukankah Nabi dikirim pertama tujuannya adalah liutammima makarimah akhlak, membentuk akhlak kita ini. Maka seorang badui datang ke Nabi, tanya, ya Rasulullah, ma huwal Islam? Apa itu Islam? Nabi enggak menjawab, al-Islam huwa asy-syahadah, al-Islam huwa al-imanu billah. Enggak. Yang Nabi jawab orang badui ini, al-Islam huwa husnul khuluq. Islam itu berakhlak yang baik. Nabi ada berkali pun sembahyang, puasa Islamnya, zakat, haji Islam, kod. Iman kepada Allah, Rasulnya, kitabnya mereka, kod. Singkat menjawab adalah orang badui ini, al-Islamu huwa husnul khuluq. Islamnya akhlak yang baik. Maka hadis menjelaskan, enggak beriman orang ketika dia mencuri. Kenapa? Orang beriman enggak mencuri. Enggak beriman orang ketika dia memfitnah. Kenapa? Orang beriman enggak memfitnah. Dan seterusnya. Ini kajian kita malam hari ini tentang silaturahmi. Yang paling pokok adalah mengamalkannya. Karena kajian tentang apa itu sudah sering dikaji, apa manfaatnya sering dikaji, apa akibatnya sering dikaji. Kita hanya mengulang saja ini. Ini kan baru kan. Ini mengulang saja, mengingatkan jamaah dan menyampaikan khususnya, terus saling menjaga silaturahmi ini sampai gara-gara ini kita kali sembahyang berjamaah lagi, kita kali puasa kali dan zakat kali, kurban kali berikutnya. Namun ini semuanya akan sia-sia ketika orang yang sembahyang, yang puasa, yang zakat, yang haji, yang kurban, namun dia memutuskan silaturahmi, maka ini sia-sia. Sampai sia-sia, maka kembali saya ingatkan malam hari ini, khususnya mengingatkan Roji untuk selalu kita ini menjaga hubungan ini. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Mari aduk dengan kafarah majlis. Subhanallahumma bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.